Maaf, ini Rafael ya? Rafael siapa ya? Saya, maaf. Oh, kirain siapa? Rafael Baron. Maaf, nanti saja. So before we start our morning session, let's pray. And this is the prayer to open our event day. Pray. Thank you, God, for this very lovely morning. We can gather around here to listen to your words before we have an activity that is a continuation of Bina Iman. Please bless us, comfort our heart, comfort our mind, so that join the event with a humble heart, with a wisdom to follow your path. Thank you, God, for everything. In the name of Jesus, we pray. Amen. Our morning devotion is taken from Hebrews verse 1 to 9. God's final word, his son. In the past, God spoke to our ancestors through us many times, but in these last days, he has spoken to us by his son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. The radiance of God's representation of his being, sustaining all things by his powerful word. After he had provided purification for sins, he sat down at the right hand of divinity in heaven. So he became as much superior to the angels as a name he has inherited is superior to theirs. For to which of angels did God ever say, "You are my son, today I have become your father"? Or again, "I will be his father, and he will be my son"? And again, when God brings his firstborn into the world, he says, "Let all God's angels worship him." In speaking of the angels, he says, "He makes his angels spirits and his servants flames of fire." But about the Son, he says, "Your throne, O God, will last forever, and a scepter of justice will be the scepter of your kingdom. You have loved righteousness and hated wickedness. Therefore, God, your God, has set you above your companions by anointing you with the oil of joy." Wait for a second. Morning devotion is entitled Christmas All. The golden word is taken from verse 6. Let all God's angels worship him. I was in London one night for a meeting. It was pouring rain and I was late. I rushed through the streets, turned a corner, and then stopped still. Dozens of angels hovered above Regent Street, their giant shimmering wings stretching across the traffic. Made of thousands of pulsing lights, it was the most amazing Christmas display I'd seen. I wasn't the only one captivated. Hundreds lined the street, gazing up in awe. Awe is central to the Christmas story. The angel appeared to Mary, explaining she would miraculously conceive, and to the shepherds announcing Jesus' birth. Each reacted with fear, wonder, and awe. Looking around at that Regent Street crowd, I wondered if we were experiencing in part what those first angelic encounters feel like. A moment later, I noticed something else. The angels had their arms raised, as if
They too were gazing up at something, like the angelic choir that burst into song at the mention of Jesus. It seems angels too can be caught up in awe as they gaze on him. The sun is the radiance of God's glory and the exact representation of his being. Bright and luminous, Jesus is the focus of every angel's gaze. If an angel-themed Christmas display can stop busy Londoners in their tracks, just imagine the moment we see him face to face. Our reflection today: when was the last time you felt a sense of awe? How can you rekindle a sense of awe over Jesus this Christmas time? Let's pray, Bapak, Ibu, and my students. Thank you, God, for the time we can listen to your words. This is a good teaching for us for today, to be always have an awe on you, because we worship you, because we know that you are the only one for our life. You will guide us, you will lead us in a good path in the future. Thank you, God, for everything. We're so grateful for your love, for your kindness for us until now. And we believe you will give your love every minute that we have. Jesus, thank you for the gift that your awesome Son will guide us in our life. In this prayer, we want to pray for our activity, for the follow-up of Bina Iman. We had an activity, an event that is very important for our students, soft skill, so that it will train their care, their love, others, so that they can do good things to glorify your name. We believe that our children, our students here, is a son of yours. Thank you, God, for this very big opportunity to learn about your lesson, the lesson of life, the lesson of love. Thank you, God, for everything. And we also would like to pray for our speakers today. Please bless them with wisdom so that they can deliver all the materials well, and then the students can accept it as a lesson for their life. Thank you, God, for everything. In the name of Jesus, we amen. Thank you, Ma'am Fitri. You're welcome. What an awesome morning devotions today. Asik. Gimana bahasa Inggris saya, Ma'am Fit? Lumayan ya. 2 thumbs up. Baik. Kami mohon Ibu Siwi untuk berkenan membuka acara kita. Apakah Ibu Siwi sama kita? Kevin. Yap. Ya Pak, saya ada. Ya. Baik Bu. Ya, apakah suara Mohon saya untuk- terdengar ya? Terdengar Bu. Ya, siap. Ya. Apakah pembicara kita juga sudah bersama-sama dengan kita? Sudah, Oke, sudah. baik. Yang kami hormati, Ibu Maya Soraya dan Saudara Max Andrew dari para narasumber pembicara yang akan memberikan sharing pada kita pagi hari ini. Yang saya kasihi dan banggakan
para siswa-siswi Semak Penabur Harapan Indah kelas 11 khususnya, dan juga ibu guru, panitia, dan seluruh guru karyawan yang bergabung dalam ruang Zoom meeting ini. Selamat pagi semuanya. Shalom. Pagi Bu, Puji shalom. Tuhan. Pagi, shalom. Ya, terima kasih, puji Tuhan. Kita masih bisa bersama melalui Zoom meeting ini. Tuhan memberi kesempatan untuk kita, dan ini sesuatu yang patut kita syukuri bersama. Juga yang ada di tempat ini, kita semua sekarang ini pembelajaran di setiap sekolah dilakukan melalui jarak jauh. Juga semua aktivitas kita dilakukan dengan virtual juga. Kondisi seperti ini ada banyak keterbatasannya. Kegiatan yang dilakukan di Semak Penabur Indah, baik binaan siswa maupun juga guru, semuanya bukan, dan virtual di dalamnya bisa maksimal memperoleh manfaat atau mencapai tujuan. Karena itu kali ini adalah Bina Iman yang pertama yang kami lakukan dengan memberikan follow up, gitu ya. Dan follow up ini akan anak-anakku kelas 11 lakukan di hari ini dan juga hari Sabtu yang akan datang. Sekalipun yang hari Sabtu mungkin hanya perwakilan dan setiap siswa yang tergerak, terbeban untuk ikut bersama. Jadi tidak semua siswa, tetapi jika misalnya dalam satu kelas itu menghendaki saya juga mau ikut, ya tidak masalah, begitu ya. Harapan kami bahwa pembelajaran yang kalian dapatkan pada saat Bina Iman di bulan lalu, gitu ya, benar-benar dapat ditumbuh kembangkan di dalam diri kita masing-masing, kalian sebagai siswa, dan pada akhirnya bukan hanya tumbuh kembang begitu saja, tetapi sungguh-sungguh kalian miliki nilai-nilai yang sudah diajarkan di sana, sebagaimana seharusnya yang Tuhan kehendaki. Sebagai umat Tuhan, kita harus terus berani berubah ke arah yang lebih positif, menjadi pribadi yang semakin baik, makin berkenan kepadanya, dan itulah sebenarnya hakikatnya. Bagaimana Allah menciptakan kita dan memberikan penyelamat buat kita, supaya pada akhirnya kita menjadi selamat. Nah, selamatnya kita itu adalah ketika kita terus-menerus dapat bertumbuh menjadi yang menyerupai Dia, yang menyerupai penyelamat kita. Kita kembali pada hakikatnya sebagai manusia yang diciptakan Tuhan pada awal mulanya. Nah, melalui pembelajaran dalam Bina Iman, para siswa diharapkan berani berubah dan pada akhirnya memiliki kepedulian terhadap sesama. Dimanapun, kapanpun, dan apapun yang bisa kita lakukan buat sesama kita. Kepedulian itu bukan hanya hari ini, tumbuh kembangkan bahkan nanti sepanjang kehidupan kalian jalan menyukakan hati Tuhan dengan mau berbagi dalam banyak hal terhadap sesama kita. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, kami sangat berharap Bapak Ibu guru kalian sudah merapatkan, merancang ini itu aktivitas yang harus kalian lakukan juga hari ini dan nanti pada hari Sabtu.
Karena itu kami berharap kalian sungguh-sungguh dapat serius menjalani ini. Mungkin kalian ada yang sebagian berkata, ngapain sih, nggak guna banget gitu ya. Guna banget, setiap hari harus menatap layar dan sebagainya. Tetapi kalau kalian mau coba tarik sesuatu yang benar-benar bisa jadi pembelajaran buat hidup kita, maka sebenarnya hal-hal ini adalah kesempatan yang sangat berarti. Karena itu manfaatkan. Ya, manfaatkan anak-anak supaya betul-betul ini dapat membekali kalian yang masih sangat muda untuk menapak kehidupan kita berikutnya. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Ibu Maya Soraya Harahap dari Rise and Shine Ministry, juga Saudara Koko Max Andrew Ohandi dari Yayasan Budaya Mandiri untuk sharingnya buat kami, khususnya untuk para siswa pada hari ini. Kiranya apa yang Ibu dan juga Ko Andrew lakukan betul menjadi berkat buat kami semua, para siswa, dan kami mendoakan kiranya pelayanan saudara-saudara dapat menjadi perkenan Tuhan. Tuhan dimuliakan. Tak lupa pada kesempatan ini, saya mengucapkan juga untuk jerih lelah teman-teman panitia yang sudah mempersiapkan sedemikian rupa dalam terbatas, semuanya kita lakukan secara virtual, tapi semuanya bisa berjalan. Itu membutuhkan waktu, membutuhkan tempat, membutuhkan pemikiran. Terima kasih teman-temanku semua. Kiranya Tuhan juga memberkati teman-teman dalam upaya yang sudah teman-teman lakukan. Dan pada akhirnya saya berdoa kiranya aktivitas kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Semua kita tetap sehat, tetap dapat menjaga kesehatan kita, tetap dapat mengikuti aktivitas ini. Kita lakukan dan ambil manfaatnya. Terima kasih. Selamat menjalani aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Siwi atas pengantar dan pembukanya. Jadi kami berharap semua teman-teman yang ada di ruang virtual ini bisa mengambil nilai positif lah ya dari kegiatan hari ini. Nah, kegiatan hari ini itu akan melengkapi kegiatan Bina Iman yang sudah kita laksanakan bulan Oktober kemarin. Ya, langsung saja mungkin ya kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi presentasi tanya jawab nanti dengan dua pembicara kita, Ibu Maya dan Ko Max. Untuk sesi ini akan dipimpin oleh moderator kita, Bapak Rey Sahertian. Jadi saya akan serahkan pemimpin sesi ini Rey ya, langsung ke Pak Rey. Silakan Pak Rey. Ya, terima kasih Pak Kevin. Terima kasih Ibu Siwi untuk sambutannya dan penguatannya bagi kita. Ya, Bapak Ibu guru dan siswa-siswi Semak Penabur Harapan Indah kelas 11. 1,5 jam sampai 2 jam ini kita akan bersama-sama mendengar dari sebuah sharing pengalaman dari orang-orang yang cukup kaya pengalaman atas segala usaha daya yang dikerjakan dan dikaryakan melalui lembaga masing-masing, baik secara lembaga komunitas ataupun secara persoalan. Ya. Nanti akan lebih jauh kita akan mengenal para pembicara, narasumber kita.
orang-orang yang ada di penjara, sedangkan lembaga ini pun berada juga di beberapa kota-kota di Indonesia. Kemudian yang kedua ada Max Andrew Ohandi dengan background sosial, pembangunan sosial ya. Dia dipanggil Ko Max. Ya. Aktif juga di Yayasan Budaya Mandiri dan profesinya juga di LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Ya, kita akan pengalaman-pengalaman dari para pembicara. Kemudian di tengah kita juga ada biasa dipanggil apa nih, Kak atau Pak Yosep. Ini kawan sepelayanan dari Ibu Maya. Terima kasih sudah bergabung kita. Nanti Pak Yosep juga akan berbagi tentang pengalaman dirinya dalam penjara dan di tengah-tengah komunitas atau lembaga Rise and Shine Ministry. 5 menit masing-masing pembicara akan menceritakan pengalaman berharga mereka selama melayani terlibat dalam aksi sosial. Saya persilakan langsung saja Ibu Maya untuk yang pertama, 15 menit pertama, kemudian nanti langsung lanjut dengan Komex. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Re. Selamat pagi, ini yang saya hormati dan para pengajar, para pendidik dan juga siswa-siswi anak-anakku. Kenapa saya panggil anak-anakku? Karena usia saya pasti sudah hampir sama dengan ibu kalian. Kebetulan status saya adalah dengan memiliki 3 orang anak putra-putri, di mana mereka sudah berusia 30 tahun. Kemudian kegiatan saya ini berawal di tahun 2015. Saya akan share screen ya. 2015 itu saya memulai dengan, pada saat itu saya mengantar bapak saya yang sedang sakit kanker di RSCM. Bisa deh. Maaf sebentar ya. Ya. Nah, tema kita kan menjadi kawan sekerja Allah ya. Oke. Pada waktu itu tahun 2015 saya harus mengantar ayah saya ke RSCM karena beliau menderita sakit kanker. Kemudian pada saat saya menunggu bapak saya, nah yang saya lakukan adalah saya mencoba jalan-jalan di lorong-lorong situ. Saya bertemu dengan sebuah ruangan, di mana ruangan itu ternyata ada seorang anak kecil yang menderita kanker. Maaf, ini kok nggak bisa. Stop dulu sebentar ya. Kemudian saya bisa sambil bercerita. Nah, pada waktu saya menemui seorang anak kecil yang sedang sakit kanker, lalu kemudian timbul rasa saya untuk ingin mendoakan. Nah, dimulai dari situ, kemudian saya
Bisa. Kemudian saya mulai dengan aktivitas untuk mendoakan orang-orang, dimulai dari anak-anak kecil sampai orang dewasa. Kemudian saya di situ di rumah sakit itu saya bertemu dengan ternyata ada sebuah komunitas yang memang untuk mendoakan khusus orang-orang sakit kanker. Dan saya diminta untuk saat itu saya diminta untuk satu lapas di Cibinong. Oh maaf, ini gambarnya kayak lagi nge-lag. Lapas Cibinong. Nah, kemudian disitulah saya bertemu dengan ketua Rice and Ministry, yaitu Pendeta John Manopo. Waktu bertemu dengan beliau, kemudian beliau akhirnya mengajak saya untuk mengikuti pelayanan di penjara. Jadi tahun 2017 itulah saya mulai menjalani kegiatan pelayanan di penjara. Ada berbagai macam penjara, ada dan Rice and Ministry ini milik Indonesia. Dan kemudian lapas atau rutan yang kami datangi itu kurang lebih ada 25 di seluruh Indonesia. Dan kami sering kami pergi ke luar kota untuk melayani. Nah, kemudian sangat menarik sekali karena setiap kali saya mendatangi orang-orang seperti sakit penyakit kanker, orang-orang yang sakit kanker di rumah sakit atau mungkin di rumah singgah kanker untuk anak-anak, yaitu di Tomang ya, di Grogol situ, rumah Anyo namanya. Nah, ini adalah orang-orang yang sakit kanker. Kemudian Ya. Oke, sepertinya Pak. Iya. Ya, kendala jaringan mungkin ya. Oke. Saya Masih mute. Ibu masih di mute, Bu. ya. Ya, ini sebentar lagi bisa. Nah, yang sangat membuat saya terkesan adalah ketika setiap kali saya melayani orang-orang yang baik yang sakit dewasa atau anak-anak kecil atau juga di penjara, yang saya temukan adalah wajah-wajah mereka ketika kita mendatangi mereka dan mendoakan mereka adalah wajah-wajah yang penuh sukacita. Itu artinya bahwa mereka sangat senang sekali ketika melihat ada orang yang berkunjung, yang mendoakan mereka, bahkan ada orang yang ingat kepada mereka. Nah, di sini, nah ini adalah rumah singgah untuk kanker, dan ini untuk anak-anaknya, dan kebetulan mengajak anak saya yang paling kecil. Nah, di tahun 2017 saya mulai mengikuti Rice Science Ministry. Ya, dari sini kita bisa lihat bahwa
bahwa setiap kita datangi adalah wajah-wajah mereka adalah wajah-wajah yang penuh sukacita. Nah, ini yang tadi saya ceritakan bahwa pelayanan kita itu ada di 25 lapas dan rutan. Lapas dan rutan, terus kemudian ini adalah nah, ini adalah cabang-cabang kami, itu ada 19 dari Sorong, Bali, Ambon, sampai Jakarta. Kemudian di dalam penjara itu juga ada partisipan pemuda. Ya, saya membawa anak saya. Kemudian bentuk pelayanannya apa aja sih? Di situ kalau misalnya kita mau ke penjara ngapain aja? Nah, di sini ada kita bisa mendoakan, kita bisa menjadi bagian dari ibadah itu sendiri, yaitu menjadi singer, menjadi pemusik, atau menjadi untuk pemuda ini pujian, membawa pujiannya, ataupun pengkhotbah, atau hanya sebagai pendamping. Ada ini waktu di Bangli, Bali, lalu kemudian ini di Ambon. Ini di Ambon. Dan yang terakhir, ini adalah salah satu lapas yang ini, dan kebetulan saya membawa teman saya, mantan warga Bina dari Salemba. Mungkin saat ini saya minta Kak Joseph untuk membagikan cerita yang luar biasa kepada kita semua. Ya, shalom. Shalom, selamat pagi semua Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Shalom. Dan juga adikku kelas 11 ya. Shalom semua. Pak Max kayaknya saya nggak asing juga. Kita pernah ketemu ya Pak? Ya, perkenalkan saya Joseph Sujanto. Saya 35 tahun. Saya agak sedikit terbuka aja, nggak apa-apa, supaya kita semua tahu ya keadaannya. Jadi saya kurang lebih 3 kali masuk penjara. Dan saya kebetulan karena saya nakal sekali. Bahkan saya kelas 1 SMP saya sudah masuk penjara. Jadi buat adik-adik ini jangan ditiru ya. Don't try this at home. Karena ini berbahaya, nggak ada bagusnya sama hidup ini. Kok kayaknya nggak enak. Jadi saya melakukan apa yang saya suka. Jadi saya nakal, sangat terlalu nakal, bahkan sampai keluarga yang mengadopsi saya pun melepas saya. Akhirnya saya hidup di jalan juga. Jadi saya hidup di dunia sekuler. Hidup di dunia sekuler, tapi tidak dalam Tuhan. Jadi hidup saya cukup mapan waktu itu. Saya punya usaha sendiri, dari saya kerja di accounting sampai saya punya usaha sendiri. Saya pun lumayan, tetapi dunia saya dunia yang gelap. Jadi saya penuh dengan dunia-dunia yang menyimpang, dari narkoba sampai
kekerasan, sampai ada perselingkuhan juga. Karena saya sudah menikah waktu itu, dan kebetulan sekarang mantan istri saya sudah dipanggil Tuhan, sudah statusnya sekarang saya duda. Tapi dari semua yang saya alami, terakhir saya masuk penjara narkoba tahun 2014. Di situ saya sangat amat terpuruk karena keluarga tidak punya, mantan istri juga meninggal, jadi saya betul-betul sendiri di dalam penjara itu. Nah, kondisi di dalam penjara ini, sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman ya, buat adik-adikku, jangan pernah masuk ke dalam tempat itu. Betul, tempat itu sangat amat tidak mengenakan, di mana kita semua dibatasi. Kita ketemu keluarga agak susah. Kebetulan saya kan sudah tidak ada keluarga, jadi dalam hukuman saya yang terakhir itu saya dihukum 5 tahun 6 bulan dan subsidiar 5 bulan. Saya jalanin 5 tahun. Adik-adik bisa bayangkan selama 5 tahun tempat itu aja. Ketemu keluarga dibatasi. Nah, kalau saya dalam 5 tahun hanya 3 kali orang yang mengunjungi saya. Jadi puruknya saya di tempat itu, kondisi makanan yang tidak layak. Maaf ya, jadi kalau pemerintah mungkin menyuarakan bahwa kondisi di dalam lapas itu, lembaga pemasyarakatan itu baik, makanan sudah terjamin, semua terjamin. Maaf, sebetulnya dari budget dari pemerintah untuk makanan kita itu 1 hari 14.000 waktu itu kalau nggak salah. Tapi yang sampai ke kita itu, kita sama-sama tahu bahwa ada potongan-potongan ini dan itu, dan akhirnya yang sampai ke kita itu cuma nasi. Dan nasi yang kita terima itu waktu itu sudah setengah basi. Jadi saudara, teman-teman saya jangan sampai lah masuk ke tempat itu, karena rasa bukan hanya sedih karena merasa sendirian, tapi batin ini tersiksa. Tersiksanya dalam artian apa? Apa yang kita terima tidak layak. Tempat tidur kita dalam satu ruangan itu ukuran kurang lebih 4x5, tapi bisa diisi sampai 25 orang. Dalam kamar itu ada kloset tempat kita BAB dan buang air kecil. Jadi kalau malam 6 setelah mereka sholat maghrib, air dimatikan. Nah, jadi kalau jam 8 malam kita air itu sudah habis, sampai pagi kita nggak punya air. Jadi kalau kita ada yang terpaksa BAB atau buang air di situ, ya udah terpaksa kita nggak bisa berhenti, cuman buang lalu kita tunggu sampai pagi baru kita bisa cebok. Maaf agak sedikit ini. Dan kondisi di kamar itu panas sekali, dan saya bisa bayangkan sekarang dalam kondisi COVID sekarang dengan keadaan yang seperti itu, saya nggak bisa bayangkan teman-teman di dalamnya seperti apa. Jadi sekali lagi buat adik-adikku, jangan masuk ke situ. Saya aja menceritakan ini, saya hampir berlirma lagi kalau mengingat masa itu. Jadi jangan sampai, bahkan kita harus terpaksa untuk orang-orang yang tidak pernah dikunjungin, kita makan nasi basi, mau nggak mau, kalau kita makan. Jadi teman-teman jangan sampai masuk ke situ, adik-adikku ya. Buat Bapak Ibu guru, saya mohon dididik anak didiknya supaya jangan sampai seperti saya, karena betul-betul nggak enak. Dan tapi di tempat itu saya bersyukur, di posisi yang sangat amat terpuruk itu, disitulah saya menemukan Yesus. Di situ saya berjumpa dengan Yesus, pribadi yang luar biasa. Orang-orang yang mendatangi penjara melalui Bu Maya, jadi banyak yayasan yang melayani di tempat itu, dan itu satu-satunya bentuk kasih yang kita rasakan. Kita nggak bisa lihat kita nggak bisa lihat Yesus di mana, kita nggak bisa lihat Allah itu siapa, tapi kita bisa merasakan kasih Allah melalui orang-orang yang melayani di dalam penjara itu. Dan di situ saya merasa, oh ternyata saya tidak sendirian. Tuhan ada bersama saya, dan melalui teman-teman kita yang hadir di tempat itu, yang melayani, mereka sharing firman, mereka sharing pengalaman mereka, bahwa
mereka juga sharing mungkin seperti Komex nanti sampaikan juga yang kalau nggak salah saya dengar melayani di anak jalanan ya, kaum marginal. Nah, di situ saya mendengar sharing-sharing dari para hamba Tuhan, terutama salah satunya Bu Pendeta Maya yang luar biasa. Luar biasa Bu Maya, saya itu thumbs up. Itu saya ngerasa, oh saya yang di dalam penjara ini ternyata nggak sendirian. Yang lebih susah dari saya pun banyak. Hanya beda masalahnya, problemnya beda. Nah, saya ditempa di dalam penjara. Saya merasakan ketika mereka mengunjungin saya, oh masih ada orang yang peduli. Dan kebetulan saya di Lapas Salemba, masih di pusat kota di Jakarta. Masih banyak layani. Tapi untuk teman-teman kita yang di luar kota, seperti mungkin Cijambe, Sorong mungkin agak jauh-jauh itu, yang agak pedalaman, itu jangan ada pelayanan. Pelayanan mereka ini sangat kami rindukan, karena mereka selain sharing firman, kita lagi mental kita dengan kita kadang-kadang kita bisa konsultasi. Kita bisa konsultasi, kita bisa didoakan, dan mereka juga membawa berkat jasmani. Mereka bawa makanan. Dan itu seperti kita mendapatkan emas ketika kita dapat makanan itu. Yang tadi saya sebutkan bahwa di dalam penjara makanan itu tidak layak. Dan ketika mereka datang bawa makanan, kita merasa hidup kembali gitu. Jadi kita merasakan hidup kita nggak berhenti sampai di sini. Tuhan sayang saya, Tuhan sayang semua teman-teman saya yang ada di dalam. Dan di situ kita merasa bahwa ya Yesaya 3 ayat 4 kalau nggak salah, bahwa saya berharga di mata Tuhan dengan mengirimkan orang-orang seperti ini yang melayani kita. Gitu. Jadi buat teman-teman, adik-adikku, pelayanan penjara itu penting. Pelayanan apapun itu penting, semua penting. Cuman pelayanan penjara dan kaum marginal ini sering dianggap, terutama karena saya di bagian penjara mantan narapidana, jadi saya bahas tentang lapas saja. Banyak dari gereja, bahkan yayasan-yayasan yang tidak mau melayani penjara karena 80% dari warga binaan yang bebas, mereka akan kembali lagi ke penjara itu. Bukan untuk melayani, tapi untuk mereka kembali lagi karena mereka pembinaan imannya tidak cukup baik di dalam sana. Jadi ketika keluar mereka tidak tahu arahnya kemana. Akhirnya mereka kembali lagi melakukan kejahatan, bukan kriminal, menjual narkoba, pakai narkoba lagi, dan ketemu dengan lingkungan yang sama dulu. Akhirnya mereka kembali lagi ke situ. Nah, bagi saya pribadi, saya rindu mengajak teman-teman, adik-adikku, nanti suatu saat nanti ketika ada waktu, ikut kita pelayanan dalam penjara. Supaya teman-teman tahu bagaimana keadaan penjara. Nggak seserem yang kita bayangkan. Kalau mungkin penjara di bawah tahun 2000 itu serem, tapi untuk sekarang tidak terlalu menyeramkan. Bahkan kita merasa, ketika kita sampai di sana, kita merasa ini bagian dari kita. Lukas 32 ayat 5, kalau nggak salah. Yesus bilang, datang ke dunia bukan untuk mencari orang benar, tapi orang berdosa. Di mana tempatnya itu? Di penjara. Iya. Banyak orang yang sangat berdosa. Yosep, ya, Bapak. Ini waktunya sudah. Nanti kita lanjut di kedua. Iya. Ya. Baik, terima kasih untuk cerita pengalamannya Ibu Maya dan juga Kak Yosep. Ya. Kita akan lanjutkan. Nanti kita akan sambung di sesi kedua. Kita akan lanjutkan Komex. Ya. Ini bukan di penjara, tapi ini di jalanan kali ya. Kehidupan, Pak. Nanti kita dengar cerita dari ya, boleh. Ya. Oke, terima kasih banyak Bang Rey Satrian, dan saya terima kasih banyak juga untuk para guru dan siswa SMK Penabur gitu ya. Ini kesempatan yang luar biasa banget. Saya bisa hadir di sini, bisa kesaksian secara virtual. Terus saya berterima kasih juga kepada Bu Maya sama Kak Joseph, kesaksiannya luar biasa. Saya jujur saya berefleksi sih bahwa
sukacita itu bukan cuman hadir di saat-saat yang kita senang kali ya, dengan misalnya acara ulang tahun teman, terus bukan cuman hanya di acara buktiin kelulusan dan sebagainya gitu. Tapi saya merasa bahwa mungkin ketika Kak Maya, Kak Joseph gitu melayani teman-teman yang lain gitu ya, sukacita itu juga hadir di mana saat kita mengunjungi orang sakit gitu ya, terus orang-orang yang dalam kesusahan dan termasuk di dalam penjara gitu. Nah, saya bersuka cita banget pada hari ini dan benar-benar kesaksian tadi itu menjadi pengingat buat saya juga gitu. Nah, teman-teman, sebelum saya berbagi sharing dan semua teman-teman, saya memang akan menceritakan bagaimana panggilan Tuhan dalam kehidupan saya ketika saya menjalankan kehidupan saya. Nah, saya akan memberikan satu video dulu, bagaimana video itu menceritakan tentang panggilan Tuhan dan kegiatan-kegiatan apa yang sekarang saya sedang lakukan gitu. Semoga dari video liputan ini bisa menjadi berkat buat teman-teman semua. Pak Max, videonya belum bersuara. Ya, Komex suara. Sebentar ya, saya akalin dulu ya. Apakah sudah bersuara? Belum ya? Ya, sudah. Tapi putus-putus nih, Komex. Bu. Putus-putus nih, Komex. Suaranya juga tidak jelas. Oke, tadi mungkin agak putus-putus dan patah-patah ya gitu ya dari video itu. Tapi mungkin berharap sih teman-teman bisa menggambarkan kegiatan saya sekarang ini gitu. Dan bagaimana juga tadi panggilan Tuhan ya. Mungkin di bagian awal tadi teman-teman nggak mendengar sedikit gitu. Kalau saya memulai pelayanan ini sejak SMA gitu. Jadi saya mungkin bisa saat itu bisa seumuran ya 15 tahun yang lalu, seumuran teman-teman lah gitu yang di saat ini gitu. Dan kegiatan saya sekarang memang saya sebagai seorang penulis, terus saya juga sebagai seorang aktivis juga, aktivis anak, dan dari isu anak ini juga sangat beragam ya, sangat banyak. Saya akhirnya bisa masuk ke isu toleransi, terus ke isu keluarga dan sebagainya kayak gitu. Dan saya juga sekarang aktif dalam wirausaha sosial kayak gitu. Saya juga membangun beberapa usaha gitu. Nah, dari setiap perjuangan saya itu, saya merasa bahwa memang inilah tujuan panggilan Tuhan. Ya walaupun tadi awalnya saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya tuh nggak orang yang kompeten ya Tuhan, bahwa kok kenapa harus memilih saya yang masih SMA gitu kan, terus untuk berjuang gitu, membantu pelayanan Tuhan gitu. Kenapa nggak Tuhan pakai orang lain aja sih dan sebagainya kayak gitu kan. Nah, terus
tapi dalam hati saya akhirnya Tuhan bilang bahwa ternyata memang kadang-kadang kalau kita mau menjadi pelayan Tuhan, Tuhan tuh memilih orang-orang yang tidak kompeten gitu supaya kita bisa dipanggil. Nah, dari tujuan Tuhan inilah saya akhirnya banyak belajar bahwa Tuhan mempersiapkan selama saya dari SMA sampai sekarang di berbagai pelayanan saya. Nah, terus ketika pastinya saat saya melakukan dan saya memutuskan untuk memilih panggilan rencana Tuhan dalam kehidupan saya, maka Tuhan lalu akan melibatkan Allah, melibatkan Tuhan dalam segala hal, termasuk dalam rencana studi saya. Apalagi tadi kan saya juga bilang ya, saya cerita bahwa saya pelayanan sejak SMA Tuhan, dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau saya pelayanan Tuhan juga tolong dong libatkan juga dalam pendidikan saya dan sebagainya. Saya nggak mau ketika saya pelayanan, nilai-nilai saya buruk dan saya jelek gitu kan, dan sebagainya. Dan puji Tuhan ketika selama saya di sekolah, gitu ya, ketika saya melibatkan Tuhan, nilai-nilai saya juga bagus, dan saya juga aktif ikut berbagai organisasi di sekolah gitu, mulai dari OSIS dan sebagainya gitu, dan dari bagaimana di organisasi kampus, di organisasi sekolah itu saya belajar gitu ya, dari guru-guru, dari teman-teman gitu ya, berinteraksi sosial di sekolah, akhirnya itu membantu saya juga untuk mengembangkan pelayanan ini. Gitu. Seringkali saya mengajak teman-teman saya ikut barengan pelayanan dengan saya gitu. Bagaimana tadi ya, mereka saya ajak ke daerah kumuh, terus mereka saya ajak juga ke teman-teman pelayanan anak HIV AIDS, dan yang kami dapat bukan hanya untuk memberkati mereka, tapi kita juga terasa diberkati gitu. Dan itu sangat luar biasa banget teman-teman. Bagaimana setiap ketika kami pelayanan, kami itu bukan hanya semakin dekat dengan Tuhan, tapi kami semakin bagaimana kehidupan kami tahu apa menjadi makna dalam kehidupan kami. Dan ketika kami tahu pada Tuhan menciptakan kami akhirnya bisa mencapai mimpi-mimpi kami dan cita-cita kami, kayak gitu. Jadi kalau teman-teman ingin punya cita-cita, ayo bekerjalah bersama Tuhan. Taruh Tuhan, tujuannya, mimpinya sama Tuhan, gitu. Dan dilibatkan, ya. Nah, saya mau menceritakan nih bagaimana selama prosesnya itu tadi dari SMA sampai sekarang, ya, gitu. Nah, selama dalam perjalanan proses, tentunya dari sejak SMA saya masuk ke kuliahan, itu saya orang Tionghoa, saya kebetulan Acibon ya, anak Cina Ambon, gitu kan. Nah, tapi saya bangga, saya adalah Tionghoa Indonesia, ya gitu. Kenapa saya bilang Tionghoa Indonesia? Karena selama saya berjalan dengan pelayanan dengan Tuhan, ternyata semakin saya mencintai Tuhan, berarti saya semakin mencintai bangsa ini. Itu walaupun kita mungkin kadang-kadang melihat, aduh nih bangsa Indonesia apa sih, dan sebagainya gitu. Tapi saya jujur, ketika jiwa nasionalisme bangun gitu ya, ketika saya makin mencintai sama Tuhan, saya makin luar biasa sih, oh bangsa ini tuh punya banyak potensi ya, cuman kadang-kadang kita nggak perlu gali gitu. Nah akhirnya saya jujur, jiwa nasionalisme ini juga timbul dengan berbagai kegiatan saya, salah satunya jadi fasilitator nih, dalam permainan board game. Dan saya melakukan inovasi, terus membuat saya menjadi orang kreatif lah, kayak gitu. Jadi saya juga nggak malu, jadi akan menunjukkan hak identitas saya ya, sebagai saya orang Tionghoa. Saya ketika selalu pelayanan, saya bilang, saya orang Tionghoa dan saya Kristen. Kayak gitu. Dan itu bagian yang penting gitu. Dan menurut saya itu adalah sebuah cita kasih sih Tuhan. Tadinya awalnya kalau saya nggak pelayanan kayak begini, saya takut jujur kalau saya mengakui saya orang Tionghoa. Dan saya takut juga kalau saya mengakui orang Kristen. Dan saya lebih banyak di rumah, hanya bermain di rumah, lalu belajar dan sebagainya gitu ya, main game di rumah gitu. Nah, tapi ketika saya mulai pelayanan, saya keluar, walaupun tadi saya bilang, saya orang yang nggak kompeten Tuhan, saya nggak bisa ngomong dan sebagainya, saya masih SMA, Tuhan mau pakai apa sih? Tapi Tuhan tunjukkan bahwa saya bisa gitu. Dan ketika saya menampilkan Kristus, mereka melihat juga jiwa nasionalisme saya, mencintai bangsa ini. Kayak gitu. Nah, terus Tuhan bergumulkan saya sampai saya ke kuliah. Gitu. Di pergumulan saya kuliah, saya masuk ke kuliah, saya jujur tadinya saya mau lari dari semua panggilan ini, saya bilang, Tuhan, saya tuh kan kebetulan saya waktu SMA, waktu kelas 3 ya, saya masuk kelas IPA. Saya bilang, saya pengen ambil kedokteran aja atau apoteker lah Tuhan gitu. Dan saya pinginnya di luar daerah Jakarta gitu kan. Saya pingin ya di mana lah, ya walaupun saya tetap berharap juga bisa keluar negeri gitu kan. Tapi ternyata emang Tuhan nggak berikan saya keluar negeri. Terus Tuhan juga nggak tetapkan saya di luar Jakarta gitu ya. Dan akhirnya saya ikut ujian masuk perguruan negeri. Saya masuklah di WJ. Nah, ketika saya masuk di WJ, Tuhan masih terus mempersiapkan saya. Di sini saya belajar, dan kebetulan tadi Kak Ray Sartian bilang ya, saya tuh sosiologi pembangunan. Nah, ilmu-ilmu yang diberikan itu sangat bermanfaat buat saya sampai sekarang. Bagaimana saya membuat program pemberdayaan masyarakat, bagaimana saya mengorganisir masyarakat, bagaimana saya mengadvokasi, kayak gitu kan. Saya belajar selama di kuliah. Gitu. Dan jujur teman-teman, selama saya di kuliah juga saya mengalami jatuh bangun gitu. Bagaimana memainkan waktu ya. Bagaimana saya harus punya waktu bersama keluarga, pelayanan, dan sebagainya gitu.
Tapi jujur, ketika saya jatuh, saya belajar untuk punya support system, teman-teman. Dan ini sangat penting sekali soal tentang support system. Salah satunya support system yang saya bangun bagi diri saya sendiri adalah doa. Jadi, salah satu saya membangun support system melalui doa. Saya tahu bahwa doa ini bukan sekedar gue ngomong sendiri dan sebagainya membuat gue tenang gitu, enggak. Tapi gue yakin bahwa ada salah satu yang mendengar gue, yaitu adalah Allah sendiri, Tuhan itu sendiri, gitu. Nah, support system ini yang aku bangun. Nah, selain support system dari doa, saya memang kebiasaan membuat jurnal. Saya membuat tulisan gitu ya, dan lalu saya doakan di pokok doa. Nah, dari jurnal ini nanti saya akan juga ceritakan, ternyata punya manfaat juga dari memenuhi cita-cita saya salah satunya, gitu. Ya tadi mungkin di video tadi juga seorang penulis gitu ya. Nah, nanti saya akan ceritakan. Jadi jurnal ini sangat bermanfaat ketika saya menjadi seorang penulis dan jurnalis gitu. Jadi saya latih dari SMA sampai sekarang sampai kuliah saya terus menulis. Nah, itu support system yang saya bangun. Mungkin teman-teman juga punya support system yang berbeda-beda gitu ya. Mungkin selain doa ada yang mungkin bisa menggambar, ada mungkin support system yang mungkin dia mendengarkan musik dan sebagainya. Kalau saya sih melalui jurnal menulis kayak gitu. Nah, lalu terus Tuhan selalu mengecek motivasi saya dalam hidup saya. Gimana ketika saya pintar dan sebagainya, Tuhan bilang, kalau saya sombong ya pasti saya bisa jatuh gitu. Makanya ilmu yang sudah diberikan Tuhan, apa yang udah Tuhan kasih, ya saya harus pergunakan. Bagaimana untuk melayani orang miskin, saya bagaimana melayani orang petani gitu ya, bagaimana saya melayani juga orang yang tertindas dan sebagainya gitu. Nah, akhirnya Tuhan mengajarkan saya juga. Di sini juga satu poin yang penting ya, yang mau saya sampaikan teman-teman. Kalau di sini teman-teman siswa ingin pendidikan tinggi, maka layanilah. Maka ketika teman-teman melayani, Tuhan pasti akan siapkan secara segi pendidikannya. Gitu. Jadi kalau teman-teman yang pingin cita-cita, saya pengen punya pendidikan tinggi, maka mulailah dari pelayanan. Karena pasti Tuhan nggak akan teman-teman ketika melayani, teman-teman tidak akan diperlengkapi. Pasti Tuhan akan memperlengkapi tersebut. Gitu. Nah, itu sih Tuhan terus mengecek motivasi saya dalam hidup saya. Nah, lalu saya terus juga menulis dan melakukan gitu ya. Ketika saya kuliah gitu ya, selesai kuliah dan sebagainya, saya terjun ke dunia kerja gitu. Nah, bisa dibilang dunia kerja ini kayak semacam invited game. Kenapa saya bilang invited game bukan sebuah permainan yang biasa? Mungkin kalau kita banyak bermain gitu ya, permainan-permainan kayak PUBG dan sebagainya gitu ya, kita mungkin tahu aturan mainannya jelas dan sebagainya. Tapi dunia nyata, kadang-kadang aturan dunia mainnya nggak jelas. Kayak gitu teman-teman. Nah, lalu supaya jelas dalam kita bisa memenangkan pertandingan dalam dunia ini, apa kuncinya? Ya saya sih jawabnya saya tanya langsung pada pencipta dunia ini, pencipta gamenya, yaitu Tuhan. Gitu. Nah, saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa sih tujuan hidup saya dan bagaimana saya harus melakukan sebagai peran saya sekarang ini, gitu. Dan dunia kerja dan sebagainya. Lalu Tuhan tunjukkan pelan-pelan dan Tuhan ajarkan saya, dan saya puji Tuhan, kita nggak menyerah ya. Ada bisa menang dalam setiap permainan-permainan di dalam dunia ini. Gitu. Jadi kalau mau tahu panduan bermainnya di dunia ini ya ikut ya tanya sama Tuhan, yaitu penciptanya. Kayak gitu. Nah, kalau tadi saya bilang ya, saya punya banyak mimpi, salah satunya adalah menulis. Saya ingin memberikan contoh juga sama teman-teman. Mungkin di sini ada yang mau cita-cita menjadi seorang penulis. Gitu. Bagaimana saya menyusun mimpi saya menjadi seorang penulis. Gitu. Jika saya nah, saya berpikir spesifik, salah satunya tadi ya cerita saya menjadi penulis. Saya membangun sebuah visi dalam menulis saya. Yaitu tadi satu, misalnya tulisan saya ingin dijadikan acuan oleh sejumlah pihak dan kalangan untuk kehidupan mereka. Jadi ini saya menjadikan sebuah visi. Saya bikin visi misi lah, gitu. Lalu visi yang berikutnya saya bikin lagi tulisan ini dijadikan bahan diskusi oleh sejumlah pihak di kalangan dalam kaitan pekerjaan mereka. Nah, gitu. Lalu saya juga tulis lagi visinya bagaimana tulisan saya menumbuhkan semangat dan memberikan ilham kepada sejumlah orang yang berpihak lah dalam perjuangan mereka. Dan terakhir saya buat visi-visi itu, lalu saya buat aplikasinya secara misinya gimana. Nah, saya latihan, gitu ya. Jadi kalau saya mau jadi seorang penulis yang baik, yang hebat, ya tentunya kita harus latihan secara teratur, gitu. Terus lalu kita coba berbagai format tulisan, mulai dari cerpen, fiksi, non-fiksi, berita pendek dan sebagainya. Saya berlatih untuk menulis, kayak gitu. Nah, lalu selain melatih menulis, saya juga memberanikan diri untuk mengirim tulisan saya ke berbagai media cetak sosial, gitu ya. Terus mulai media-media saya juga. Saya mulai menyatakan mimpi saya. Saya memang benar-benar ingin menjadi seorang penulis. Makanya saya lakukan. Jadi bukan cuma sekedar ngomong atau bukan cuma sekedar ditulis gitu. Itu penting dilakukan. Action pun harus dilakukan.
Nah, saya lakukan, dan tulisan saya puji Tuhan waktu zaman SMA itu zaman kuliah, masuk kuliah pertama, saya masuk ke tulisan saya di media cetak Indonesia ya, media Indonesia, berjudul Sangga Merawat Anak Jalanan gitu. Nah, itu pertama kali tulisan saya. Jujur saat itu bangga gitu, dan saya bersyukur gitu. Nah, tapi itu butuh perjuangan keras ya teman-teman ya, tadi saya bilang, dengan latihan seperti ini. Nah, lalu saya mengikuti berbagai acara lomba, latihan, dan berbagai kesempatan. Dan terakhir, ya ini, kalau kita ingin punya mimpi, sudah punya mimpi, kita sudah selain bangun support system diri kita, bangun juga support system di lingkungan kita. Gitu. Kalau mau jadi penulis ya bangun support systemnya ya ke teman-teman jurnalis, teman-teman penulis. Jadi punya bangun hubungan dengan teman-teman, memenuhi untuk cita-citanya. Jadi perlu banget pentingnya support system di sekitar kita juga, bukan hanya diri kita juga. Gitu. Nah, teman-teman mau jadi misalnya pebisnis, ya coba bergaul dengan teman-teman pebisnis kayak gitu. Dan mulai dan lakukan action. Gitu. Nah, seperti itu. Lalu akan merasakan sangat besar manfaatnya dalam kehidupan kita. Ya, kita dari pengalaman penulis, kita bisa tahu tentang personal branding, ide gagasan kita, memberikan inspirasi, memotivasi banyak orang dan sebagainya lah. Itu lewat kata-kata, lewat sebuah tulisan. Oh, ya, Komex 2 menit lagi ya. Siap. Lalu challenge card ini akan saya lewatkan saja dulu, gitu ya. Terus ini salah satu mimpi saya juga, saya mau bikin drama musikal. Saya tadinya awalnya saya nggak percaya nih bisa jadi atau tidak Tuhan, tapi Tuhan memberikan ilham dari lingkungan sekitar kita. Saya memberikan satu ide waktu itu, ceritanya tentang nyamuk-nyamuk nakal. Nanti teman-teman bisa by googling sendiri tentang soal mitos bagaimana tentang HIV/AIDS, dan itu menjadi suatu konten yang menarik. Dan akhirnya drama musikal ini jadi gitu, banyak orang yang mendukung gitu. Nah, ini saya dapatkan mimpi ini ketika saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya nggak percaya nih mimpi saya, terus maka saya cobalah tidur dengan nyamuk gitu. Dan ketika saya digigit nyamuk malam-malam gitu ya, terus saya punya ide, wah kenapa ya nggak saya buat cerita ini gitu, menjadi suatu cerita dongeng, tapi untuk mengedukasi tentang soal HIV/AIDS kayak gitu. Nah, nanti ceritanya bisa by googling sendiri ya, saya ada banyak tulisannya di situ, kayaknya udah ada. Gitu. Terus, setiap pencapaian sukses yang kita sudah capai, kita harus tetap syukuri gitu ya. Kita ucapkan terima kasih sama Tuhan dan menghargai diri kita sendiri juga. Itu penting sih. Gitu. Kadang-kadang kita peduli sama orang lain, tapi kita tidak peduli terhadap diri kita. Gitu. Jadi selalu pencapaian-pencapaian, kayak misalnya contoh ini ya, saya kalau misalnya satu proyek saya sukses, saya berhasil jalankan, ya saya melakukan traveling gitu. Nah, di traveling itu saya akhirnya dapat satu hal yang baru lagi. Bukan hanya cuma soal tempat wisatanya yang menyenangkan dan sebagainya, tapi bagaimana ketika saya traveling, saya ketemu orang-orang yang berkesan dalam kehidupan saya, memberikan regma dalam kehidupan saya, sehingga saya punya banyak hal yang baru yang saya bisa bangun. Dan ide-ide baru yang saya bisa lakukan dan saya kerjakan. Gitu. Jadi salah satunya mensyukuri itu. Gitu. Terus, membangun komunitas, bentar dikit lagi ya. Membangun komunitas, lalu membentuk percaya pada grup yang kecil, berinovasi, gitu ya, lakukan inovasi. Dan terakhir, ya sampai tadi nih seperti manusia. Dan saya mau juga bilang di sini, saya punya banyak mimpi, tapi ikutilah setiap panggilan hidupmu. Dan nanti kita juga akan tanya jawab, gitu ya. Mungkin ada posisi tanya jawab. Mungkin ada teman-teman yang nanya, Kak, gimana tentang realitas passion? Gitu. Nah, nanti kita akan sama-sama jawab. Gitu. Terima kasih banyak, Are, untuk kesempatannya. Dah, itu aja penentasan. Ya. Oke. Ya, terima kasih, Komex. Ya, Bapak Ibu, siswa-siswi, Siswa Penabur Harapan Indah, kita mendengar pengalaman-pengalaman yang cukup berharga sesuai dengan apa yang dilakukan, tentu yang sudah dilakukan oleh pembina kita. Ibu Maya yang keibuan, gitu ya, ketika terjun ke pelayanan baik di rumah sakit kanker, kemudian juga di penjara-penjara, beliau juga mengajak keluarganya, gitu ya, di dalam pelayanan keluarga pun diajak. Dari sosok keibuan ini tadi sentuhan kasih hampiri dan hadir di tempat di mana Kak Yosep pernah tinggal waktu lamanya, begitu ya. Kemudian dari melihat ya, sejak SMA terjun ya, seusia
anak-anak Semak Penabur Harapan Indah nih, SMA, kemudian bersamaan dengan pelayanan, ternyata Komex membagikan sesuatu yang unik. Di tengah-tengah pelayanan yang dijalani, itu juga menemukan tujuan hidup. Tuhan mau pakai saya di dalam hidup saya seperti apa. Dilengkapilah dengan studi sosiologi pembangunan, itu tentu saja memperlengkapi apa yang menjadi pelayanannya. Bahkan rajin membuat jurnal, dan itu menjadi modal untuk menulis. Dari menulis juga menuangkan ide-ide kreatif, sampailah drama musikal, gitu ya. Jadi dari dua pembicara, kemudian juga Joseph, kita belajar ketika terjun di dalam pelayanan, rasanya Tuhan memperlengkapi dan segala hal yang membuat kita tidak terduga, bahkan mungkin terkejut. Ternyata Tuhan yang melengkapi semua ketika kita terjun di dalam pelayanan, melakukan aksi sosial. Seperti background layar saya, ini Mother Teresa. Mother Teresa pernah bilang, kemiskinan terbesar di dunia ini bukan soal materi, tapi kemiskinan terbesar di dunia ini ketika orang tidak dicintai, orang tidak diperhatikan, orang tidak dipedulikan. Itu kemiskinan terbesar. Kemudian saya berpikir, oh orang bisa jadi sukses nih, orang bisa jadi orang hebat, terkenal, ternama, populer, terkenal di media sosial. Tapi kalau belajar dari Mother Teresa, tanpa peduli, tanpa mencintai, tanpa memperhatikan orang-orang sekitar, sekalipun mereka kaya, sekalipun mereka populer, tapi mereka miskin. Dan dari narasumber kita belajar begitu banyak, dan semakin kita akan kenal lebih jauh dari masing-masing narasumber, hal-hal yang begitu mendalam. Saya akan bertanya nih ke Ibu Maya, kemudian ke Komex, bergantian untuk menjawab. Nanti di tengah-tengah juga saya akan bertanya ke Kak Joseph, gitu ya. Ibu Maya, boleh dong cerita sedikit hal unik apa yang pernah terjadi gitu ya selama melayani, yang boleh unik, yang seru gitu, atau yang mungkin membuat Ibu Maya juga terkaget-kaget ketika dalam pengalaman melayani, melakukan aksi sosial. Oke, terima kasih Pak Rey untuk kesempatan. Hal yang paling berkesan adalah pertama waktu saya belajar untuk orang-orang di rumah sakit ya. Nah itu ternyata memang nggak mudah. Maaf Bu Maya, boleh lebih keras lagi? Oke. Ya, besarkan volumenya ya. Ya. Dan memang ternyata untuk mendoakan di rumah sakit itu bukan hal yang gampang ya. Kita bisa masuk, datang, lalu pilih bangsal yang mana enggak. Nah, kejadiannya waktu itu adalah malam-malam. Malam-malam dengan gagahnya, dengan saya berpikir habis antar ayah saya, karena ayah saya harus kemo, jadi saya tinggal. Kemudian saya mulai jalan-jalan, mulai cari. Nah, pada saat saya mulai masuk di dalam tempat bangsal, sebuah bangsal, kemudian saya mendoakan orang yang ternyata memang sakit dan dia memang mau didoakan. Waktu saya mendoakan orang yang ternyata yang di sebelah dengar dan dia pakai jilbab ya. Dan hal yang saya kaget adalah memang ternyata doa itu menjangkau siapapun juga. Ketika saya mendoakan satu orang, ternyata doa itu menjangkau orang yang sebelahnya dan dia pakai jilbab ya, pakai hijab.
Dan saya kaget pada saat saya mau keluar dari ruangan itu, ternyata orang itu menangis dan minta didoakan. Dan ada sukacita yang saya nggak bisa lepas, saya hilang kagumnya itu, herannya. Itu mereka dalam keadaan sakit, lemah. Mereka bahkan di penjara pun juga, kalau tadi dengar Kak Yosef cerita bagaimana keadaan makannya, keadaan lampu, air, segala macam, perasaan, mental. Tapi ketika didatangi oleh orang dan didoakan, itu kayak mereka mukanya sukacita banget gitu. Jadi hal itu yang membuat saya berkesan banget sampai akhirnya sampai sekarang itu saya jalanin terus. Itu Pak Rey. Oke, ya, Maya. Doa itu lintas batas ya, karena itu relasi kita dengan Tuhan Sang Pencipta, menerobos setiap. Oke, Komex, ada nggak nih hal unik yang Unik ya. yang membuat terheran-heran, terkaget-kaget, Ya, atau yang berkesan? berkat Tuhan ya. Oke. Sebenarnya banyak banget ya dari pengalaman saya, apalagi kan kebetulan Kak Rey dulu kita pernah satu gereja ya, dan pelayanan anak jalanan ini saya juga awalnya juga dari gereja juga gitu kan. Nah, tapi jujur pengalaman paling unik dalam kehidupan saya adalah bagaimana tadi ya, ketika saya mendampingi komunitas-komunitas gitu ya, yang penuh dengan belas kasih, itu perasa masa pemulihan dalam kehidupan saya. Jujur, tadi sejak saya SMA kan saya bilang, saya juga secara pribadi saya lagi mencari hak identitas, dan terus mungkin saya juga dalam keadaan stres dan sebagainya dalam keluarga kayak gitu. Nah, tapi ketika saya juga merasa kesepian kayak gitu ya. Nah, ketika merasa kesepian, terus mencari hak identitas, terus merasa apalagi stres gitu dalam kehidupan lingkungan saya gitu. Saat itu saya melihat ketika saya bersama dengan komunitas-komunitas yang belas kasih, ketika kita melakukan kasih, itu memulihkan saya sih kayak gitu. Jadi hal yang paling unik adalah menurut saya adalah ketika saya melayani Tuhan dan saya pun ikut dipulihkan. Gitu, Kak. Halo? Udah? Iya, terputus nih. Oh ya, ulang ya. Jadi hal yang paling unik bagi saya adalah pengalaman saya. Halo, sudah? Udah ya, oke. Nah, hal yang terunik bagi saya adalah suatu pengalaman saya sendiri ketika saya melayani Tuhan, saya juga dipulihkan. Karena tadi saya bilang, saya sejak SMA juga sendirinya lagi masa mencari identitas. Gitu. Identitas saya siapa sih dan sebagainya kayak gitu kan. Terus mungkin dalam mencari identitas itu saya juga merasa cemas akan masa depan saya gitu. Dan saya juga akan merasa kesepian. Nah, tapi ketika saya melakukan pelayanan, mengasihi teman-teman, banyak orang gitu ya, saya akhirnya ada di lingkungan sebuah komunitas yang belas kasih. Kayak gitu sih. Dan jadi intinya berkat itu bukan hanya ke satu arah, tapi kedua arah. Dan itu pengalaman yang luar biasa buat saya. Oke. Ya, disentuh oleh Sang Pencipta, dipakai sedemikian rupa. Oke, terima kasih Komex. By the way, yang satu gereja dengan Komex itu saudara kembar saya. Oh, saudara kembar ya. Komex itu dari komunitas binaan Pendeta Robi Chandra yang pernah berkunjung ke tempat binaan. Ya. Tapi nanti kita cerita-ceritanya di belakang. Ya, kembali ke Komex nih. Kenapa sih kok Komex berani-beraninya waktu SMA udah mau terjun melayani? Waktu SMA loh, kok berani-beraninya begitu? Ya, tadi seperti saya sudah bilang juga bahwa saya merasa bahwa Tuhan, saya ini nggak kompeten gitu loh. Bisa bayangin aja saya cuma anak SMA, terus saya anak yang pendiam dan sebagainya, itu saya di lingkungan Tionghoa. Dan saya yakin sebenarnya Tuhan tuh kayaknya bukan panggilan saya deh. Nah, tapi karena panggilan Tuhan lah gitu, akhirnya saya bisa melayani gitu. Dan Tuhan akhirnya melengkapi sih segala sesuatunya. Dan Tuhan bilang, ya percaya asal kamu bersamaku, selalu serta dalam doa gitu ya, pasti itu akan melengkapi. Gitu sih, Kak. Oke. Ya,
Oke, merasa dipanggil oleh Tuhan, kemudian dalam relasi doa itu juga yang membentuk, mengasah, semakin mengenal panggilan Tuhan. Jadi sering berdoa, semakin kita mengasah dan suara Tuhan. Terima kasih. Nah, kalau Ibu Maya, apa yang melatar belakangi, apakah kadar cuma mengantar orang tua, kemudian tiba-tiba merasa dicelikan, atau sebelumnya kekuatan apa gitu yang membuat melatar belakangi Ibu Maya mau terjun dalam pelayanan? Ya. Jujurnya sih memang pada saat itu kayak memang dipaksa untuk diceburin ya, karena situasi keadaan di rumah sakit gitu kan. Tapi sebenarnya ada kerinduan di dalam keinginan untuk melayani. Apalagi waktu saya mendapati ayah saya dinyatakan sakit kanker. Itu pukulan buat saya sebenarnya. Karena beliau itu sangat dekat sekali sama saya. Beliau yang selalu menopang saya, yang selalu mensupport saya. Jadi ketika dia sakit, itu kayak rasanya, aduh Tuhan ini memang waktunya aku untuk melayani, tapi gimana caranya? Di mana gitu ya? Karena saya adalah seorang ibu, 3 anak yang udah lama banget gitu saya sekolah teologi juga itu kebetulan sama Pak Re. Pak Re itu Pak Re atau kembarannya tuh jangan-jangan. Ya, saya pernah satu kelas dengan Pak Re di teologi, kemudian itu udah lama sekali. Jadi saya nggak pikir bahwa tuntunannya ke sini ya, nggak pernah. Tapi ketika itu ada keinginan di dalam hati, kemudian ketika Tuhan memang menunjang dan Tuhan yang nanti akan menempatkan kita. Dan pada saat saya ada di tengah-tengah lingkungan yang harus didoakan, lingkungan yang harus disentuh dengan kasih, itu dengan sendirinya seperti tadi Komex bilang bahwa Tuhan yang akan memperlengkapi kita. Itu aja. Oke, terima kasih Bu Maya. Boleh bergeser ke Kak Joseph? Ya, boleh. Kak Joseph, setelah keluar dari penjara, kemudian terlibat ya di dalam pelayanan. Ya. Memang kenapa? Merasa berutang budi, merasa tersentuh atau cerita lain? Silakan, Kak Yosef. Bukan, jadi ya itu semuanya jadi masuk. Jadi begitu saya bebas, langsung terlibat dalam pelayanan. Karena yang tadi saya bilang, saya nggak pengen teman-teman saya yang di dalam sana nanti keluar dan balik lagi, karena 80% mereka rata-rata kembali lagi ke sana. Tapi bukan hanya untuk melayani begitu aja, tapi saya buat ada pelayanan yang kami bikin pos PI ex napi. Jadi jemaatnya kita ibadah setiap hari Minggu dan jemaatnya itu mantan napi semua, dan itu kita follow up supaya mereka tidak kembali lagi ke sana. Dan juga saya nggak begitu bebas terus hanya modal pengalaman di dalam terus melayani, nggak. Sekarang saya puji Tuhan saya bisa lanjut kuliah. Sekarang saya sebagai mahasiswa di STP Indonesia Tamburan. Jadi saya bekali dengan itu juga, karena saya tahu kalau cuma modal pengalaman di penjara aja itu nggak cukup, karena saya harus punya modal teologi juga untuk mereka gitu. Dan ya itu yang menyemangati saya itu, bahwa sekalipun mereka kembali lagi ke dunia itu, tapi ingat Tuhan Yesus bilang begini, satu orang bertobat, seluruh malaikat bersorak-sorai. Jadi satu jiwa aja yang diselamatkan, Tuhan itu senang banget. Kita nggak perlu banyak cari ribuan jiwa. Setiap hari satu aja, kita berusaha untuk cari satu jiwa dulu. Dan itu udah sangat berarti buat kita. Dan itu kita harus bersyukur kalau kita dikasih kesempatan untuk menyelamatkan satu jiwa.
Karena itu luar biasa. Dan mereka teman-teman di sana memang seperti Kak Joseph ya, sangat rindukan sentuhan kasih dari orang-orang luar seperti Ibu Maya dan teman-temannya. Ya, betul sekali, Pak. Karena mereka dalam sendiri yang tadi dibilang sendiri, tidak merasa tidak dipedulikan, merasa tersisih, terbuang, terhilang. Jadi mereka merasa punya mental, jadi mental seperti itu tetap terbentuk menjadi mental yang kriminal. Dia punya mental kriminal terus, ketika keluar dia balik lagi, keluar dia balik lagi. Nah, itu butuh kita. Kita lakukan yang terbaik. Joseph. Ya, kembali ke Ibu Maya, emang apa sih yang Ibu Maya lakukan nih pada Kak Joseph sampai Kak Joseph kok sudah keluar justru terpanggil untuk terlibat gitu ya. Selain pekerjaan dan karya Roh Kudus, tapi ada sisi kemanusiaan. Emang yang Bu Maya lakukan dengan teman-teman itu apa? Ya. Sedikit saja. Oke. Sebenarnya yang kita lakukan adalah kita mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Ketika saya menghampiri setiap mereka, berada di tengah-tengah mereka, saya seperti teringat bahwa saya ini bukan manusia yang tidak berdosa. Saya adalah manusia berdosa yang diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga saya ada sebuah keinginan ingin menyelamatkan mereka, yaitu saya mau menceritakan tentang bagaimana Tuhan itu baik banget, bagaimana Tuhan itu menolong mereka. Dan ketika pada akhirnya bukan dengan Kak Yosef aja, tapi dengan ada beberapa teman yang sudah keluar lalu kemudian masih berhubungan dengan saya, itu membuat saya sukacita karena saya bisa melihat, wow, Tuhan itu memang benar-benar ya luar biasa. Ketika orang itu menjamah setiap orang, pasti dia akan mengubahnya asalkan dia mau gitu. Nah, itu yang membuat saya, jadi ikatan perdarahan itu yang membuat saya semakin melihat bahwa kayaknya saya senang banget ada di tengah-tengah tengah-tengah pelayanan itu gitu. Itu aja sih. Terima kasih Bu Maya dan Kak Joseph. Jadi Tuhan menyentuh setiap orang, bisa juga melalui orang-orang yang kita jumpai. Terlebih Ibu Maya, Kak Joseph, melalui lembaga Rise and Shine Ministry boleh menyapa sahabat-sahabat juga ya yang ada di penjara-penjara. Dibuka ruang pertanyaan kepada siswa-siswi Semak Penabur Harapan Indah dan juga mungkin rekan guru yang mau bertanya. Di bagian akhir sedikit saja singkat untuk Komex sampai detik ini apa yang bisa direfleksikan tentang pelayanan dan panggilan iman pribadi. Oke, yang saya bisa refleksikan ya. Jadi yang saya bisa refleksikan di sini sebenarnya yang bukan hanya mereka yang butuh, tetapi kita juga butuh pelayanan, gitu ya. Jadi bukan hanya yang kita layani, tapi kita juga melayani diri sendiri, gitu. Ketika kita melayani diri, halo, sudah? Ya, halo. Ya. Oke. Yang saya mau tekankan di sini sih sebenarnya gini. Yang dibutuhkan itu bukan cuman mereka, tetapi kita juga dalam sebuah pelayanan. Nah. Jadi ketika kita melayani bersama-sama itu, kita akan belajar bersama-sama berjuang. Jadi perjuangan yang kita perjuangkan bukan hanya memperjuangkan hak mereka, tetapi juga hak kita di dalam itu. Itu sih. Dan itu pasti ada rencananya Tuhan juga. Itu aja sih, Kak. Oke. Ya, terima kasih Komex. Ini luar biasa ya, bahwa pelayanan itu bukan saja dibutuhkan oleh orang-orang yang kita layani, tapi justru kita yang memilih, kita juga sesungguhnya butuh. Ya. Oke, Ibu Maya.
Ya, Pak Rey? Ya, sampai detik ini refleksi iman pribadi. Ya, refleksi iman saya. Dari firman Tuhan Matius 25 ayat 35-36. Saya bacakan, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Tetapi aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Itu menjadi refleksi iman saya, yaitu ketika saya ingin berjumpa Tuhan, situlah saya menemukan Tuhan. Dan kasih Tuhan yang ada di dalam saya, itu juga yang bisa saya berikan kepada mereka. Itu. Ya, oke, terima kasih Bu Maya, luar biasa ya bagi narasumber kita. Baik, saya buka kesempatan bagi anak-anak dan juga mungkin ada rekan-rekan guru, silakan juga, boleh, monggo, dipersilakan langsung saja open mic, tidak perlu dicatat di ruang chat, langsung saja open mic. Saya Pak Rey. Ya, Seramses yang pertama ya, kalau tidak salah. Ya. Silakan, Sir. Baik, selamat pagi Bu Maya, Pak Joseph, dan Pak Max. Pertanyaannya satu untuk bertiga karena ada kesamaan gitu ya, melayani gitu. Mengingat saya hanya menduga gitu ya, mengingat pada prosesnya melayani ini agak berbeda dengan sebuah profesi seperti kami ya gitu ya. Kalau kami sudah punya tanggung jawab tiap hari secara rutin, terjadwal dan seterusnya, mungkin kalau pelayanan kan mungkin agak berbeda begitu ya, dan tidak ada sebuah keharusan seperti kami tiap hari ketemu dan seterusnya gitu. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara Bapak atau Ibu atau Bapak maintain gitu ya, menjaga tetap semangat, paling tidak di skala minimum sehingga tetap melakukan pelayanan yang dalam tanda kutip secara dunia itu tidak mengenakan gitu ya. Gitu. Bagaimana cara memaintain? Karena yang saya tahu pelayanan itu tidak hanya 1 bulan, tidak hanya 1 tahun, bisa sampai long life gitu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Seramses. Silakan mungkin dari Komex dulu ya, Komex, kemudian Bu Maya dan Sep. Ya, yang pertama saya ingin tekankan dulu bahwa pelayanan itu harus selalu dilakukan dalam kehidupan kita gitu ya. Karena kita ini bukan makhluk yang sendirian, tapi kita makhluk sosial. Jadi setiap dalam kehidupan kita tentunya harus kita lakukan. Ketika kita di sekolah, ngajar dan sebagainya gitu ya, di lingkungan kita itu juga pelayanan, bentuk pelayanan. Nah, lalu kalau kedua, saya ingin juga menekankan bahwa ya bagaimana saya membangun maintenance pelayanan saya, ya saya memang membentuk organisasi kayak gitu kan. Tadi ya dalam saya membentuk Yayasan Budaya Mandiri supaya pelayanan itu bisa stabil gitu. Saya membentuk yayasan, lembaga secara hukum, lalu punya program-program, membentuk program kerja kayak gitu, membentuk program kerja, raker dan sebagainya, ada programnya kita gitu sih. Nah, terus dalam kegiatan saya secara pribadi pun ya saya selalu punya kayak planner gitu ya, catatan planner apa aja yang mesti saya lakukan dan dalam kegiatan saya apa aja gitu. Jadi tapi intinya tadi saya mau tekankan bahwa pelayanan itu akan selalu ada dalam hidup kita gitu sih. Terima kasih. Ya. Untuk pertanyaan Pak Ramses tadi mengenai bagaimana cara memaintain, yaitu kembali lagi kepada tanggung jawab ya. Di mana sebagai manusia, sebagai makhluk hidup itu pasti kita harus punya tanggung jawab. Seperti mungkin seorang siswa, dia harus belajar, Kak Ramses bersama dengan teman-teman harus mengajar. Nah, begitu juga dengan kami sebagai pelayan adalah kami harus punya tanggung jawab itu. Dan tanggung jawab itu dibangun dari kepedulian kita. Ketika kita merasa peduli dengan orang lain, maka tanggung jawab itu akan muncul. Dan oleh karena itu, sebenarnya lebih baik memang kita masuk di dalam sebuah komunitas ya. Ministry atau apapun itu, komunitas. Ya, karena apa? Karena dari dalam terjadi di penjara, itu kami sudah ada jadwalnya. Sehingga mau tidak mau, memang kita harus ke situ. Dan itu yang harus
lakukan gitu. Jadi sebuah tanggung jawab itu memang penting. Itu aja. Terima kasih. Ya, Kak Joseph. Ya, kalau dari saya bagaimana memaintenance-nya, saya paham dulu bahwa yang namanya pelayanan adalah pengorbanan. Ada satu tokoh bilang begini, untuk menjadi Kristen itu gratis. Tapi untuk ikut Yesus ada harga yang harus dibayar. Tapi bukan sampai di situ. Untuk melayani kita harus bayar semuanya. Jadi namanya pelayanan itu kita berkorban. Seperti hari ini saya punya ini jadwal yang tidak terduga ketika Bu Maya hubungi saya untuk sharing kesaksian di sini. Saya harusnya ada kerja, tapi saya ambil sisa 1 cuti hari buat hari ini. Jadi saya ambil khusus buat teman-teman semua di sini. Nah, ini yang namanya pengorbanan. Jadi saya korbankan. It's okay, tapi semua buat kemuliaan Tuhan. Jadi itu lagi bahwa kalau kita punya niat melayani, Tuhan pasti buka jalan. Itu pasti. Jadi nggak usah takut untuk repot-repot maintain sebagaimana. Tapi kalau kita mau melayani, Tuhan pasti buka jalan. Itu aja dari saya. Thank you. Oke, ya. Komunitas itu sangat membantu, komunitas yang akan mengarahkan kita tetap on the track, ada jadwal, di situ juga dituangkan komitmen dan tanggung jawab dari masing-masing orang. Oke, terima kasih juga Seramses. Ada yang anak-anakku yang mau bertanya, silakan open mic. Saya mau tanya, Pak. Iya, silakan Joanna. Ya, terima kasih buat Bu Maya, Komek, sama Kak Yosep tadi buat sharingnya sangat memberkati. Saya mau nanya seperti ini, jadi dalam melayani itu kan tadi seperti yang tadi udah dibilang butuh pengorbanan dan pastinya capek ya melayani itu. Gimana sih caranya bangkit lagi dari rasa capek itu, terus gimana caranya kita pulih lagi, gimana cara kita balik lagi seperti tujuan kita yang semula. Pare? Ya. Pare? Ya, hilang ya. Sudah selesai Pak Ray, silakan dibacakan. Ya, mungkin Bu Maya dulu aja kali atau Kak Joseph. Oh ya. Oke, Ibu Maya, Kak Yosep, dan Komex. Oke, terima kasih. Joanna, terima kasih pertanyaannya. Bagus tuh. Karena memang itu yang pernah juga saya alamin. Saya mengalami keletihan, mengalami lemah gitu ya, kayak seperti putus asa gitu ya, lihat orang waktu saya pelayanan di penjara ketemu lagi, dia lagi gitu ya, mau penjara di mana lagi, dia lagi ketemu. Jadi saya kayak gini, aduh, ada putus asanya juga. Tapi ada satu hal yang membuat jadi obat buat saya, yaitu ketika saya melihat waktu saya ada di tengah-tengah mereka dan melihat mereka begitu sukacita memuji Tuhan, mereka begitu sukacita ketika mereka memberikan kesaksian mereka lewat pujian atau lewat kata-kata, itu yang membangkitkan saya kembali gitu. Dan di samping itu juga saya merasa bahwa pada waktu saya melihat di sekeliling itu kayaknya mereka memang mereka adalah orang sakit yang harus kita untuk kita datangi, untuk kita obati. Itu aja Joanna. Oke, Kak Yosep. Ya, kalau saya pribadi untuk mengeboost ketika saya letih, lemah, lesu, udah nggak bergairah untuk melayani, saya kembali ingat ke karya Kristus. Saya orang berdosa, Tuhan yang adalah Allah, dia turun ke dunia dan serahkan nyawanya untuk saya. Sedangkan saya melayani belum sampai mencucurkan darah. Masa begitu aja nggak mau saya lanjutkan gitu. Jadi
yang ngedrop, saya down, saya pikir, saya ingat lagi ke Tuhan Yesus yang udah tebus saya. Saya kalau bisa mungkin saya nonton cuplikan ketika Passion of the Christ, ketika Yesus dicambuk, itu saya kembali lagi semangat bahwa Yesus udahlah, saya harus lakukan yang terbaik juga buat dia. Dan di luar sana masih banyak teman-teman kita yang butuh kita gitu. Satu jiwa berharga, itu aja. Thank you. Saya. Ya, Komex. Ya, terima kasih banyak untuk pertanyaannya, Joanna. Yang pasti tadi seperti saya juga dalam presentasi bilang, pentingnya membangun support system ya. Nah, support system ini ya pastinya baik dari diri kita maupun orang lain, kayak gitu kan. Nah, kalau saya cerita juga, ketika saya lelah, letih, dan sebagainya, support system yang saya bangun adalah melalui doa. Lalu saya juga melalui doa, saya melalui jurnal juga. Lalu saya coba bangun juga ke komunitas, kayak gitu kan. Saya ketemu orang-orang yang saya coba ngobrol permasalahan tentang pelatihan saya dan sebagainya. Saya diskusi sama orang-orang yang memang bisa mendukung saya kayak gitu. Jadi saya cari juga orang kayak gitu. Terus saya juga kalau mungkin dibutuhkan, bukan hanya tokoh agama mungkin, tapi juga kalau misalnya ketika kita letih dan sebagainya, masalah itu kan juga ada masalah tentang kesehatan mental ya. Berarti juga mungkin bisa menggunakan ke psikolog atau ke psikiater. Jadi saya kadang-kadang juga kesama ke psikolog itu saya untuk sharing juga sama mereka gitu, untuk supaya menjadi lebih baik gitu. Selain saya dikuatkan oleh firman Tuhan, tentunya melalui doa. Lalu saya juga suka banget tuh dengan pujian juga sih, dengan lagu pujian gitu. Ya gitu sih menurut saya. Makasih. Iya. Oke, terima kasih Pak, Kakak. Ya, masih diberi kesempatan, kita masih anak-anakku. Pak Siswo mau bertanya? Satu aja. Ya, boleh ditahan dulu ya Pak Siswo. Oke. Kita tunggu dari anak, mungkin dari anak ada yang masih mau bertanya, silakan. Anak-anakku kelas 11 ada yang mau bertanya? Tidak ada? Ayo, jangan malu-malu. Kalau tidak ada, ya wes lah kalau begitu. Silakan Pak Siswo. Terima kasih Pak Rey. Kayaknya anak-anak memanggilkan saya. Saya diberkati sekali Bapak Ibu. Makasih Ibu Maya, Kak Yosep, Komex ya. Seperti tadi Pak Ramses katakan bahwa kita punya tanggung jawab masing-masing, termasuk kita adalah sebagai pelayan-pelayan Tuhan di bidang. Ada mungkin di sini Bapak Ibu guru selain melayani di pendidikan, menjadi guru juga punya pelayanan di gereja masing-masing, itu saya pastikan Bapak Ibu. Nah, saya tadi sangat tergelitik dengan yang disampaikan oleh Kak Yosep nih gitu ya. Bahwa luar biasa menurut saya ya, saya baru tahu bahwa kok berbeda ya dengan yang diceritakan sesungguhnya gitu. Gitu kan. Kita melihatnya ya aman-aman aja gitu, ternyata kok jadi ketika tadi Kak Yosep bilang jangan sampai ada yang ke sana, jangan sampai dari anak-anak itu ke sana gitu. Nah, mungkin ini khusus buat Kak Yosep. Lalu apa kata-kata yang himbauan ke anak-anak yang masih muda-muda ini gitu ya, bahwa kalau kita mau diberkati dan menjadi pelayan itu kan tidak harus melewati yang Yosep lewati juga kan gitu. Bahwa orang masing-masing itu punya jalan cerita untuk menjadi pelayan Tuhan, itu punya cerita masing-masing. Nah, sebenarnya apa secara pengalaman pribadi yang bisa buat anak-anak yang masih muda-muda ini agar kita tetap bersyukur, tidak harus melewati hal-hal yang harus menyakitkan, yang harus dijauhkan, yang harus disingkirkan menjadi kaum marginal. Itu aja Kak Yosep, terima kasih. Terima siswa, pertanyaannya luar biasa. Untuk adik-adikku mungkin yang nggak bisa saya
saya sampaikan segini. 1 Korintus 15 ayat 33 itu tertulis jelas, janganlah sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu poin pertama. Kalau lingkungan udah buruk, kita pasti akan ikut, walaupun hanya berapa persennya aja. Teman-temanku, adik-adikku yang saya sayangi, jauhi. Kalau udah temen yang udah mulai merokok, temen yang udah mulai bolos, udah aneh-aneh, jauhi. Karena itu awal mula dari kita terjerumus ke lebih dalam. Ya, kita masuk ke situ karena setiap manusia akan diproses dengan masalahnya sendiri-sendiri. Dan saya berdoa supaya adik ataupun yang mengalami seperti saya, tapi diproses dengan cara Tuhan yang lebih baik, yang mungkin dari lingkungan keluarga atau sekolah, tapi jangan sampai masuk ke dalam. Karena apalagi saya keturunan Tionghoa juga, jadi kalau di dalam sana perlakuannya agak sedikit berbeda. Karena kita kaum minoritas, jadi saya ya taklumin. Tapi kembali lagi saya saranin ke teman-teman, pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Jangan sampai bergaul sama yang seperti itu, jauhin. Kita jangan kompromi sama yang namanya dosa, jangan kompromi sama namanya teman. Nggak enak sama teman, diajak sebenarnya enggak kok, cuma nongkrong di kafe. Terus ada kok ditawarin, jangan coba-coba. Sekali coba-coba pasti terjerumus. Itu pekerjaan tangan si iblis. Coba-coba itu menjadi sesuatu yang parah. Oke, itu aja mungkin sederhananya. Thank you. Oke. Terima kasih. Terima kasih pasti Kak Yosep, ya. Pagi ini banyak hal, informasi, motivasi baru yang boleh dibagikan. Sekiranya kami bisa merenunginya bersama-sama, tentu kita ya, dan ibu guru juga bisa merenungi ada hal-hal baru yang menjadi kekuatan bagi kita pagi ini, tanpa menjadi sok pinter gitu ya, merangkum semua yang sudah terjadi pagi. Tapi memang bicara soal pelayanan, aksi sosial, bukan mereka saja yang membutuhkan, seperti tadi bilang, justru kita juga yang membutuhkan. Bagaimana memaintain kita agar tetap ajak gitu ya, tetap kuat, tetap teguh. Kita butuh support system. Support system bisa melalui iman pribadi, tapi bisa juga melalui komunitas, orang-orang yang di sekitar kita, yang membantu kita untuk terus tanggung jawab kita dalam melayani, seperti Bu Maya dan Kak Joseph bilang, kemudian berkorban di dalamnya. Gitu ya. Dan terakhir, saya tutup dengan ungkapan Mother Teresa, seperti saya ini tidak melulu bicara soal pelayanan yang besar, tapi dengan justru yang diupayakan, seperti kata Mother Teresa, lakukanlah hal kecil, tapi dengan cinta kasih yang besar. Kita meminggirkan atau meninggalkan, jangan temenin orang-orang yang merokok, yang membawa pengaruh buruk. Boleh kita gumuli, jangan-jangan itu panggilan pelayanan kita untuk bukan menjauhi, tapi mengajak untuk menjaga diri lebih baik. Hal kecil, tapi dengan cinta kasih yang itu dari kami, Ibu Maya, Soraya Harahap, Kak Joseph, dan juga Ko Max Andrew. Sampai di sini, itu saja Pak Kevin, saya kembalikan kepada Pak Kevin. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pak Kevin, ya, jangan lupa didokumentasikan ya Pak. Oh baik, di record sih dari tadi ya. Baik, kita sudah menyelesaikan rangkaian acara dari awal sampai akhir.
Sebelum kita menutup acara ini dengan doa, Bu Desmiana udah ada ya. Kita akan foto dulu. Ada 5. Siapa yang ambil? Bu Siska ya. Bu Siska, Pak Kevin. Bu Siska yang ambil. Siap, aja. Ada 5 halaman ini. Teman-teman yang masih bergabung, silakan dibuka kamera. Mohon maaf, ini di kosan saya lagi ada peristiwa pertukangan. Agak berisik ya. Silakan Bu Francisca, Ibu aja yang Oke, baik Pak Kevin, terima kasih. Di tempat saya, slide 1, masih banyak sekali yang ditutup kameranya. Samantha, Natasha, Rachel, Darren, Christian, Matius, Neto, Maria, Johanna, Vanessa, Cindy, Rahel, Vanessa, Janice, Monica, hampir semua ini tertutup ya. Jadi buka dulu, silakan dibuka, ditunggu. Edsel, Oswin, Kix, Monica, Tiffany, Kalista, Cindy, Vanis, Lois, Timotius, Michelle, Clara, Rahel, Darren, Karista, Matius, Christopher, Alexander, Vanessa, Cindy, Patricia, Janice, Michelle, Herhandes, Orvis, mari. Vanessa, Cindy, Kalista, Tiffany, Janice, Rahel, Timotius, Michelle. Ya, masih banyak yang belum. Apakah saya ambil saja, Pak Kevin? Oke, baik. 1. Kita lanjut ke slide 2. Masih sama, banyak yang belum. Beatrice, Neisha, Clarissa, Jason, Catherine, Yesa, Shirley, Devon, Jeremy, Alexa, Catherine. Baik. Ya, akan saya ambil saja. Ya, 1, Francisca. Baik, 2, 3. Slide 3. Oke, bentar ya. Ya, slide 4 terakhir. Sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Francisca. Nanti ketika wabah ini sudah selesai, kita masih bisa kerjasama dengan Bu Maya, Kak Joseph, dan Kak Max ya. Supaya nanti kita bisa bertemu juga dan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh pembicara. Untuk menutup acara ini, kami mohon kesediaan Ibu Desmiana untuk memimpin. Silakan Ibu. Ya, baik. Apakah suara saya jelas, Pak Kevin? Ya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan yang kami rasakan mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya acara ini boleh berlangsung dengan baik. Engkau memberkati segala perangkat yang kami pakai. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kami, untuk Bu Maya, untuk Kak Yosef, untuk Komex. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh memberkati pelayanan mereka, memberkati keluarga mereka, sehingga melalui pelayanan-pelayanan yang akan mereka lakukan ke depannya Tuhan, semakin banyak orang-orang yang diberkati.
Terima kasih pada hari ini banyak hal yang boleh kami dapatkan Tuhan melalui sharing para pembicara kami. Terima kasih Bapak, biarlah kami kiranya bolehkan sekerja Tuhan yang boleh semakin peduli dengan sesama kami Bapak, yang boleh semakin menunjukkan kepedulian kami terhadap orang-orang di sekitar kami, menunjukkan kepedulian kami Baik. Amin. Terima kasih Bu Desmiana. Kevin, pakai. Ya. Boleh saya lanjut, Pak? Sudah. Amin, Bu. Sama Pak Kevin. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi, memang beginilah ya. Salah satu hambatan, nggak apa-apa. Kita yakin dan percaya Tuhan Yesus mendengar lah ya apa yang kita doakan. Doa nggak boleh diklasikalin loh, Bu. Ya, dengan demikian selesai sudah acara kita hari ini. Terima kasih anak-anak, teman-teman yang sudah hadir di ruang Zoom ini. Sampai bertemu kembali di acaranya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita bertemu kembali. Pasti boleh. Salam dari... Terima kasih Ibu Maya, terima kasih Kak Joseph, Kak Max. Terima kasih Bapak Ibu. Bu Maya, Kak Max, terima kasih Bu Maya, Kak. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih Pak Joseph, Maya, Kak Max.